Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari S1 Perbankan Syariah. NPM saya 2003-02-2017, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa pribadi yakin yakni Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi ahrajal mar'a faja'allahu ussa'a ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru may yassa wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakaras ma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Di sini saya sudah memilih surat Al-A'la yang berarti yang maha tinggi. Surat Makkiyah 19 ayat yang diturunkan sesudah surat At-Takwir. Di situ ada 19 ayat yang artinya insya Allah sudah terpenuhi semua. Mengapa saya bisa memilih surat Al-A'la tersebut? Karena di situ saya bisa memahami apa itu surat Al-A'la. Yang pertama. Yang kedua, di situ kita sudah bisa paham tentang penyempurnaan dan apa saja sih yang turun dari surat Al-A'la tersebut. Dan mukjizat apa aja yang kita dapat? Ya, mukjizat yang kita dapat itulah kita tahu bahwa Allah itu Maha menyempurnakan, Maha yang selalu menunjukkan tentang jika kita bersalah, kita ditunjukkan ke jalan yang benar.
itu termasuk ke dalam surat Al-A'la ayat ketiga. Kemudian kenapa saya bisa memilih surat Al-A'la? Karena di surat Al-A'la juga dibahas tentang akan kami bacakan Al-Quran kepadamu maka kamu tidak lupa. Jadi kita tidak lupa untuk membaca Al-Quran kecuali kita melalaikannya. Nah, di situ juga kecuali apa yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Dia mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi. Jadi kita tahu mana yang tersembunyi, mana yang terang. Jadi di situ kita bisa belajar dalam hal-hal apapun. Dan kami mudahkan bagimu jalan yang mudah. Kita tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu dipermudah baginya. Selagi kita mau berusaha dalam menekuninya. Maka peringatkanlah karena peringatan itu berguna. Maka dari situ juga kita jika salah atau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka kita diperingati oleh Allah. Entah itu apa peringatannya, sesuai dengan kesalahan kita. Orang yang takut kepadanya akan memperoleh pelajaran. Itu seperti yang saya sebut tadi, peringatan. Dan orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan masuk api neraka yang besar. Kemudian di dalamnya dia tidak hidup dan tidak mati. Sesungguhnya orang yang membersihkan diri dari kafir dan durhaka. Nah, kita jadi sungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Seperti orang kafir ketika masuk Islam, itu sama aja kita membersihkan diri. Nah, jadi kita membersihkan diri itu dengan sholat, dengan sholawat, dengan zikir, dan berdoa. Di situ kita dapat membersihkan diri, kecuali dengan orang-orang yang sedang melakukan hal-hal yang keji dan tidak baik, itu halnya untuk sholat taubat, ya tetap dengan melakukan sholat, melakukan berdoa dan berikhtiar untuk tetap menjalankan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ingat nama Tuhan lalu sholat. Kita tidak pernah lupa kenapa kita selalu sholat, bahwa kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana juga kita selalu sholat dan mengaji karena kita tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu dan selalu berdoa, usahakan puasa. Namun kamu orang-orang kafir mengutamakan kehidupan duniawi. Ya di rata-rata, hampir rata-rata, karena rata-rata orang kafir ya tidak memikirkan dunia akhirat, karena dia memikirkan duniawi, jadi dia memikirkan dunia akhiratnya terakhiran mungkin ya. Nah, jadi dia berpoya-poya bisa dan lainnya. Jadi kalau kita yang sebagai Islam, duniawi kita dapat dan dunia akhirat juga kita dapat karena kita menjalankan sholat, puasa, berdoa dan lainnya. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, sesungguhnya ini benar-benar dalam lembaran-lembaran kitab yang terlebih dahulu, yaitu lembaran-lembaran kitab Ibrahim dan Musa. Jadi kesimpulan dari surat Al-A'la tersebut adalah bahwasanya kita tetap selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segi apapun. Tetaplah terus sujud serendah-rendahnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kemujizatan itu tetap ada. Kemujizatan yang kita ketahui sudah ada dan yang lainnya. Bahwasannya Allah itu Maha menyempurnakan, Maha mempermudah segalanya dan lainnya. Cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya beritahukan. Dan itulah alasan saya
mengapa saya memilih surat Al-A'la tersebut dan kenapa saya yakin bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Kenapa? Ya, karena mukjizat Allah itu memang ada. Jadi, mukjizat Al-Quran itu untuk kita terus belajar, mengaji, dan dari situ kita tahu apa sih arti-arti dari Al-Quran tersebut dan apa saja yang dapat kita pelajari dari Al-Quran tersebut, dan kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita dapat tahu semuanya di dalam Al-Quran, dan bagaimana hukum-hukumnya itu kita dapat bisa membaca di Al-Quran juga. Jadi saya lebih yakin karena surat Al-A'la tersebut intinya adalah Allah yang maha tinggi, tidak ada yang lain. Mungkin itu saja alasan saya, dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya ucapkan. Mohon maaf bila salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.